Saya bernama Eji Van Kandau, pangkat terakhir Pelda Pur Marinir dengan NRP 7805. Nama saya Sudimin, pangkat terakhir Terma Marinir. Cerita awalnya kami ini didinaskan oleh Angkatan Laut, yaitu dari Surabaya ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, kami langsung ke Ancol, yaitu dalam rangka dalam rangka BUT TNI Angkatan Laut. Kebetulan Angkatan Laut sendiri yang menjadi tuan rumah. Saya di situ ketemu dengan Sipur Pasuruan, tapi tugasnya memang lain. Kami tugas di laut, mereka ini tugas di darat. Setelah sampai di Ancol, kami langsung dengan teman-teman yang lain bekerja, yaitu pengukuran pantai, di mana pantai ini nanti akan didarati untuk semua pasukan yang ikut TNI Angkatan Laut, baik itu kapal, alat pendarat maupun material. Saya berlainan dengan Pak Sugimin, karena Pak Sugimin waktu itu ada di pasukan Intai Para Amfibi namanya, IPAM. Sedangkan saya ada di sekolah Intai Para Amfibi. Saya dengan tim itu ada di pusat pendidikan amfibi, di mana kantor kami di sana. Di PP aku Diperintahkan untuk datang ke Jakarta, seperti tadi yang disampaikan, untuk mengukur pantai yang akan didarati oleh peralatan amfibi, jadi seperti LST, SFV, SFVT sama tank pendarat. Tugas awal itu Pak sebenarnya Pak ya? Tugas kita itu waktu itu untuk mengukur pantai, membuat profil. Jadi dibuat profil pantai, karena pantai itu kan tidak landai, ada itu atau tidak pasir, tidak. Mungkin juga kemungkinan pada waktu itu sudah bulan Juli atau Agustus, sudah lupa. Saya yang lebih dahulu dari mereka, karena mereka pasukan itu menyusul bergabung dengan kita. Nah, kerja saya waktu itu sudah nyelam di sana, persiapan untuk untuk hari ulang tahun 5 Oktober. Nah, mereka bergabung. Setelah itu pada malam tanggal 31 ya, 30 September Pak ya? 30 September, jadi malam tanggal 1 ya. Iya, jelang 1 Oktober Pak. Ya, menjelang 1 Oktober itu teman-teman yang dari Priuk itu cerita kepada kita yang ada. Saya karena sudah sering capek berenang itu, jadi jarang pesiar gitu, ke Priuk. Jadi mereka mengatakan, kok ada tentara kok pakai doreng, pakai ransel, terus aina opo ya? Nah, jadi pertanyaan, karena pada waktu itu kalau tentara pakai doreng itu siap operasi. Tidak seperti sekarang, kita lihat tiap hari orang pakai doreng. Zaman itu tidak ada orang pakai doreng, kecuali kalau ada operasi kemana saja. Nah, itulah pagi-pagi tanggal 1 Oktober
mendengar berita dari radio RRI yang suaranya itu dari Letnan Kolonel Untung dari Cakrabirawa. Kesimpulannya artinya mengatakan siapa yang mendukung itu akan dinaikkan pangkat 2 tingkat. Kalau yang simpati itu yang mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat. Nah kita yang nggak tahu apa-apa jadi bingung. Maksudnya apa ya Pak? Ya maksudnya apa? Karena kita belum tahu kalau ada kejadian itu. Nah, terus jam 10 pagi kita dievakuasi ke Jalan Kuitang. Pasukan yang ada di Ancol semua habis itu bergabung di Markas Besar Marinir yang namanya sekarang Kormar, Komando Marinir. Itu. Nah, setelah kurang lebih tanggal 2 kalau tidak salah, ada namanya Kapten Sukendar dari Kostrad. Ya. Ya, Kapten Sukendar dari Kostrad. Malam-malam itu datang ke markas KKO. Tujuannya untuk mencari pasukan yang bisa mengambil jenazah di sumur. Setelah kami dapat izin masuk ke tempat sini, tadinya kan nggak boleh. Kami ditahan di luar. Waktu itu kan ditahan di luar. Ya, menunggu Pak Harto datang. Sedangkan Pak Harto sendiri datangnya sudah jam 11.30. Nah, jadi kita sudah dari subuh sudah ada di sini. Jadi setelah kita masuk, menurunkan perlengkapan Walung, terus bertemu dengan seorang dokter, brigjen dokter dari Angkatan Darat, itu mengatakan untuk diorientasi. Jadi Bapak Saparimin lah yang pertama kali turun di sini. Setelah kita sampai di sini, dokter itu mengatakan harus dilihat dulu. Karena Pak Saparimin itu waktu itu kan dan kita ada naluri tentara. Jadi waktu mau masuk di sini, dia mau masuk, dia muter-muter dulu, diopon dulu. Saya kan kandau. Khawatir ada bobby trap yang ada di dalam. Apa itu Pak? Semacam bom Bahan peledak. Oh, bahan peledak. Iya, di dalam. Jadi dia takut kalau diangkat jenazahnya meledak. Tapi dokternya sudah beri nasihat, nanti kalau mau angkat jangan diikat kepalanya gitu. Ini posisinya Pak ya? Nah, posisinya. Boleh Pak kita lebih dekat lagi Pak? Iya. Ini sumur buayanya. Kebetulan para jenazah jenderal dan seorang perwira pertama itu kepalanya semua di bawah, belum mati di sana, jadi digeret kakinya digeret sampai ke lubang, kepalanya dimasukkan, baru ditembak. Jadi kesaksian mata yang karena Pak Stendian sama Pak Sukitman itu ada di pintu, jadi tahu persis masuknya kepalanya di bawah, satu persatu itu tahu. Jadi itu kesaksian dari Pak Sukitman. Nah kebetulan waktu kita masuk di situ itu kan kecil sekali, yang mengukur itu garis lingkarnya 75 cm. Jadi waktu masuk itu jadi harus lurus, karena kalau begini sedikit kan kena dinding. Jadi kalau mengikat itu ya sak kena gitu ya. Sak kena jadi kena kaki, kena apa, baru naik, baru ditarik. Satu persatu ya Pak ya? Iya. Oke. Pak Sudimin dan juga Pak Fenkando bergiliran masuk ke dalam. Iya. Kita ada yang bertugas di atas. Kalau saya terang saya tidak masuk, saya ada di luar. Di sekitar sini Pak ya? Iya. Karena saya mengawasi teman-teman yang menggunakan aqualung. Kalau salah kan bisa juga resiko. Baik, aqualung ini adalah alat selam yang digunakan Ya, untuk marinir Pak ya? Iya.
atau nama lain itu scuba ya. Aqualung scuba. Aqualung itu bikinan Rusia, namanya 1M atau 1B, bikinan Rusia. Ya, tapi kita punya itu, Amerika punya, juga ada Jerman punya, kita juga punya. Tapi yang paling banyak dari Rusia. Jadi kebetulan pada saat itu pasukan RPKAD belum punya alat itu. Jadi baru kita, dan Kapten Sukendar ini yang punya pengalaman waktu ada ulang tahun Jogja tahun 64 itu, dia melihat bahwa kita dari IPAM, dari PKO itu pernah menolong jenazah yang sudah meninggal kena keracunan itu. Di Madura, enggak di Jogja. Nah, jadi waktu itu dia punya ide, dia laporan kepada Pak Harto bahwa ada pasukan yang begini-begini nih, cari. Nah itulah makanya Pak Sukendar mencari kita di markas itu, karena dia tahu persis bahwa kita pernah mengangkat jenazah yang keracunan di Jogja. Jadi dia punya pikiran untuk pasukan inilah yang bisa, karena waktu di sini nggak kuat, apa itu baunya nggak kuat. Aroma menyengat dari dari jauh sudah. Dari jarak 50 meter aja sudah bau. Ya kalau digambar lihat Pak Harto tutup apa itu kapas di telinga, di hidungnya. Karena memang luar biasa. Baunya ya 7 jenazah. Ini posisi sumur Pak, waktu itu di tahun 1965 sumurnya kering atau berair Pak di dalam itu Pak? Airnya air jenazah. Makanya dokter bilang, oh, kalian tuh luar biasa. Kalau ada eksim berarti kan bisa. Wah, nggak tahu dia bilang apa. Jadi ada air tapi nyebek-nyebek, tapi itu bukan air sumur, tapi air dari jenazah. Tapi ya kenapa? Karena kita hanya memikirkan bagaimana untuk dapat mengangkat itu, nggak mikir sakit, nggak mikir apa. Jadi hanya mikir bagaimana untuk dapat mengangkat jenazah itu. Yang pertama kali diangkat Pak, seingat Bapak fans sama Pak Sugini siapa Pak? Tendean. Tendean, itu tendean. Itu yang angkat RPKAD. Itu posisi paling atas berarti? Iya, dia kan yang terakhir. Menurut Supitman, daripada kata bawa-bawa Pak Tendean, terus pakai nono. Makanya waktu dianggap, dia jaketnya masih jaket keren, tapi masih tidak kotor. Jelas ini, jadi identitasnya masih jelas. Jadi pas mungkin pistol atau apa, pas di dada dia Masih ada bekas? ada bekas. Peluru Pak ya? Iya. Jadi masih bersih dia, kalau dia bersih. Baik, setelah tendean Pak? Tendean. Kalau yang lain sudah kotor karena kotor air jenazah itu sendiri. Jadi, Setelah berhasil tendean Pak, apakah mereka bertumpuk-tumpuk di dalam sumur Bapak? Posisi jasadnya? Ini kedudukannya ini memang kaki semua di atas 90%. Jadi tidak ngumpul itu tidak beraturan Pak ya? iya tidak beraturan. Ya ini cemplung mana aja. Baru itu katanya belum mati katanya. setelah semua mati ditembak juga dari atas. Setelah ditembak dari atas itu ada sampah macam-macam dari bapak-bapak mungkin waktu itu dari masyarakat, kemudian Sudah bercampur bau Pak ya? iya itu boleh batang pisang apa itu baru tanah yang Setelah berhasil mengangkat tiap tendean Pak, kemudian di bawah tiap tendean jasad siapa yang berhasil diangkat? Nah, ini yang urutan itu sudah lupa. Cuma yang tendean pertama, yang terakhir Panjaitan. Panjaitan itu yang mengangkat itu Kapten Dinanto, pensiunnya yang mayat.